pagi adik-adik. Apa kabar semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Ya adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Ayo kita menyanyikan Ayo Pergi Sekolah Minggu. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama dengarkan firman-Nya. Sekali lagi, ayo pergi sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita sekolah minggu bersama-sama dengarkan firman-Nya. Mari kita tenang dan kita memulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, Allah sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan telah memelihara dan memimpin kehidupan kita seminggu yang lalu. Dan sepatutnya lah kita mengucap syukur kepadanya karena Tuhan sungguh baik. Kita mengangkat pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik padaku. Kasih sanggup, kasih sanggup, kasih sanggup bisa menutupi. Ya, adik-adik, dalam seminggu ini kita telah banyak berbuat dosa, baik itu kepada orang tua maupun kepada teman-teman kita. Mari kita tunduk dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah bersalah, ampuni kami. Amin. Iya. Iya, karena kita sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29b. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Bersama kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita naikkan pujian setinggi-tingginya langit. dan kita akan membaca Mazmur kita
yang terambil dalam Mazmur 85 ayat 2. Mazmur 85 ayat 2. Ayat yang keluar saya yang akan baca, dan ayat yang ke dalam adik-adik yang membacanya. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, pada minggu ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami di pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah peliharakan kehidupan kami, dan di pagi hari ini kami dibangunkan dengan penuh selamat. Dan bersama-sama ya Tuhan kami beribadah. Dan juga ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berdoa buat kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Ini kami ya Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang tahu apa bacaan dari kertas yang kakak pegang? Ada huruf K, A, S, I, H. Iya benar, kasih. Nah pagi hari ini adik-adik kita mau mendengarkan perumpamaan yang Yesus ajarkan mengenai kasih. Ada seorang Yahudi yang berpergian dari Yerusalem ke Yeriko. Namun di tengah perjalanan datanglah segerombolan perampok. Mereka mengambil semua barang dari orang itu. Tetapi tidak hanya itu saja adik-adik. Para perampok itu juga memukuli orang itu dengan kejam. Nah orang itu tidak dapat melawan hingga ia terluka parah. Lalu perampok itu meninggalkan orang itu di tengah jalan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang imam melewati jalan itu. Ia melihat orang Yahudi yang terluka itu di tengah jalan. Tetapi ia tidak peduli. Ia terus saja berjalan. Lalu beberapa saat kemudian adik-adik, lewat lagi seorang Lewi. Ia melihat orang itu juga kesakitan di jalan, tetapi sama juga, ia tidak peduli, ia terus berjalan. Nah, tidak lama kemudian lewatlah seorang Samaria. Seorang Samaria bersama dengan keledainya melewati jalan itu. Ia melihat orang yang terluka itu di jalan. Lalu ia turun dan pergi membersihkan dan mengobati luka dari orang itu. Lalu dinaikkannya ke atas keledainya. Dan ia membawa orang itu ke tempat penginapan agar orang itu dapat beristirahat dengan nyaman. Dan keesokan harinya ia memberi uang kepada pemilik penginapan itu dan meminta kepadanya untuk merawat orang Yahudi itu. Dan kalau uangnya itu tidak cukup, dia akan memberi ganti pada saat ia kembali nanti kepada penginapan tersebut. Nah adik-adik, orang Samaria mau menyatakan pertolongannya bagi orang Yahudi. Ia tidak mengenal orang itu, tapi ia mau memberi pertolongan. Dan juga adik-adik, pada waktu itu ternyata orang Samaria tidak disukai oleh orang Yahudi. Bahkan mereka dianggap musuh. Nah dari cerita firman Tuhan ini adik-adik,
Kita belajar untuk senantiasa bermurah hati seperti yang dilakukan oleh orang Samaria, menyatakan kasih kepada sesama tanpa membeda-bedakannya. Pembacaan kita pada pagi hari ini adik-adik terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat 37. Silakan buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37. Firman Tuhan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Bersama adik-adik kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama adik-adik kita akan memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 5 ayat 4b dan c. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Amin. Bersama kita naikkan pujian bersyukur, mari bersyukur. Bersyukur
Bersama adik-adik, kita tenang, kita berdoa. Kepada Tuhan kami yang baik, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama-sama ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dengan benar. Pun juga ya Tuhan, dalam ibadah kami saat ini, kami telah memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya pemberian kami ya Tuhan berkenan kepada Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan, kami juga bersukacita dan berdoa buat teman-teman kami yang mengalami pertambahan usia. Kami percaya itu semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang menyempurnakan sukacita teman-teman kami. Berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami dan juga orang tua teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kuatkan mereka, tolong mereka, dan kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keadaan teman-teman kami yang sakit. Berdoa ya Tuhan buat kehidupan kami anak-anak Tuhan dalam berbagai aktivitas kami, dalam masa bermain, dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Juga ya Tuhan dalam masa pendidikan kami, dalam masa-masa belajar, meskipun yang masih belajar di rumah, kiranya Tuhan menolong dan memberi kami ketekunan dalam belajar. Berdoa juga ya Tuhan buat orang tua kami dalam kehidupan mereka, dalam berbagi tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai. Bersama-samanya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudari kami yang mengalami bencana alam. Tuhan, kiranya Engkau menghiburkan, Engkau menolong, menopang teman-teman kami dalam menghadapi berbagai pergumulan. Tuhan, berdoa juga buat pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Berkati kami ya Tuhan, bersama pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19, kiranya Tuhan menolong kami. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dalam Lukas 10 ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Rendah hati dan saling mengasihi, itulah yang diinginkan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian Rukun Kasih. Rendah hati serta
Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Sudah Selesai Sekolah Minggu. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Sudah selesai sekolah minggu kita, mari kita pulang. Sampai bertemu, shalom, shalom. Demikianlah ibadah kita adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.